Ya, makasih ya. Kemarin yang saya predik, saya dari Ristek 2. Mungkin saya jadi pemateri untuk hari ini. Untuk mungkin saya dapat untuk hari ini ya. Untuk minggu depan belum belum tahu dapat siapa. Tapi untuk hari ini saya yang dapat bagian jadi pemateri. Sekarang materinya masih yang dasar ya, tapi udah masuk ke 3 dimensi. Mungkin bisa kita mulai sekarang dulu ya. Ini semua pakai device atau enggak ya? Atau masih ngeliat video dulu? Ngeliatin dulu. Lihat dulu aja mas. Lihat dulu aja mas. Kalau yang apa namanya pakai device langsung aja langsung praktek gitu. Tapi kalau yang apa namanya device itu ada kendala gitu, itu bisa langsung apa lihat recordannya nanti. Tapi Kalau ada yang usahakan yang ada device itu ya langsung dipraktekin aja gitu. sengaja buka ini yang paketan. Udah kelihatan belum? Sudah mas. Udah kelihatan lah. Ini pertama kita materinya viewport ya. Viewport itu melihat gambar dari beberapa sudut pandang ya. Ini bisa jadi dari 3 atau 4. Pertama mungkin kita buat gambar biasa dulu. Pertama itu viewport. Kan biasa ini kan masih single nih. Ini masih satu masuk single lah gitu bisa dibilang. Kalau kita mau lihat bisa dari atas, samping, kanan atau kiri, kita bisa pilih yang ini kan dua dari 2 sudut pandang. Ini dua terus bawah, ini kanan kiri, vertikal, horizontal, tri. Ini yang duanya di kiri, yang ini selanjutnya yang duanya di kanan. Ini kita biasanya pakai yang ini lah. Ini gambar utamanya ini bisa dari kiri atau ini dari kanannya. Klik OK, kan hasilnya. Jadi untuk melihat gambar utama, misalnya ini lihat dari depan, ini lihat dari serong lah bisa. Dan yang satu lagi nih ngelihatnya dari bebas ya, bebas untuk modifikasi misalnya. Nanti hasilnya bisa kita lihat dari sini juga. Kalau ini dirubah, karena dirubah. Yang ini juga berubah ya, yang di sebelahnya. Karena ini masih berhubungan, cuman di sudut pandangnya aja. Ini kalau untuk dari model ya, ada juga yang dari layout. Yang dari layout itu hampir sama dengan ini juga, cuman hasilnya itu kayak langsung dari kertas. Saya lihat kayak gini. Ini kan gambarnya. Kalau kita biasanya di print itu kan nggak backgroundnya nggak hitam gini ya putih. Jadi bisa lihat langsung dari layout satu ini bisa sama aja layout dua. Nggak pakainya layout satu.
Untuk apa ini namanya, viewport 3D-nya nih, yang untuk bagian layout bisa kita rubah dulu. Ini kan yang utamanya, kita hapus dulu. Ini namanya ngetiknya di sini VM aja ya. Enview ya, salah. Nah, kalau kita pilih F nih fit ya. Fit itu full ya. Dia ngikutin titik yang kecil-kecil nih. Jadi bisa klik F, ketik F. Jadi dia ngikutin yang titik-titik kecil ini full lah gitu. Gambarnya full. Tapi kalau ini bisa juga di edit juga bisa sih di sini. Baru untuk yang selanjutnya ini kita kembali dulu. MP. Untuk yang objek, buat yang objek ini kita buat dulu, bisa berbentuk misal rektangularnya kita buat nih, kita misalnya gini, kita buat lagi. Ini bebas, yang kotaknya bebas gitu. Start 2 ya. Baru MV. Ini ada objek O. Ketik aja O, baru arahkan sini. Ini juga sama. Ini belum lagi. Untuk yang selanjutnya itu ada yang namanya sama juga MV yang poligonal nih, P. Poligonal kan bisa kita buat bebas nih, misalnya tempat ini. Antar jadi bebas gitu, kotaknya model apa, nanti tampilannya keluar di sini ini. Jadi ya. Misalnya buat untuk melihat dari langsung banyak lah, itu udah diatur gitu. Kita pakai MV. Itu yang bagian mungkin aja sini nomornya, misalnya nomor 3, angkanya 3. Bentar. Ini pilihnya MV 2. Ini misalnya H, kita pilih, kita buat misalnya gini, saya langsung keluar. Bikin 3 juga sama sih, cara kerjanya sama. Ini MV, baru misalnya 3, enter. Ini bikin kiri boleh, sama aja sih semua. Jadi ini kan sama dengan yang seperti ini, sama ya. Cuman ini kayak kalau di print itu, inilah hasil printannya gitu. Ini untuk yang MV-nya. Sekarang materinya ini ya, bagian layar. Layar tuh bisa kita buat di sini ya, layar.
Ini bisa kita tambah. Kita buatnya misalnya layar satu, kabel merah satu. Ya. Ini kita jadi isinya lagi. Coba ini. Kan bisa kita edit. Misalnya merah, kuning. Nah, ini bisa begini ya. Jadi misalnya yang putih. Hmm. Hasil ya. Berarti bentar. Kita ada yang tahu nih kenapa ya. Oh, ini belum dipilih ya. Oh, iya. Mau di sini gantinya. Lupa lupa. Nggak kelihatan ya. Nah, jadi bisa penggunanya kita rubah-rubah ini. Hmm. Rubah ini dulu. Pilih layar kabel satu. Baru buat naruh. Berubah. Jadi bisa kita pilih. Baru kita rubah layar warnanya. Itu penggunaan layar ya. Jadi kalau di kelistrikan kan ada berapa macam warna kabel. Ada merah, ada yang kuning, sama yang hitam. Jadi kan di sini kan nggak mungkin hitam. Hitam itu diganti jadi layar putih aja lah ya. Ini. Jadi ini merah, kuning, hitam. Itu buat layar. Ini kita masuknya ke mana lagi ya? Ke primitif ya. Sudah kecil.
Tunggu bentar ya. Primitif itu gambar yang biasa, nggak usah perlu edit-edit lah gitu. Ini gambar primitif semua ini. Jadi misalnya kita buat box, sebelum buat box ini kan kita harus pakai dari sudutnya dulu, sudut ini, baru bisa dipakai yang 3D-nya. Kalau masih kayak gini, 3D-nya nggak bekerja ya. Dia harus ngambil, boleh digeser gini, boleh. Ambil gini boleh. Ini yang primitif nih kayak gini, kayak box. Kita coba naikin menjadi boxnya. Ada yang silinder, kon. Ini bulat ini. Nah, untuk melihat gambar ininya bisa pakai yang realistis. Ini gambar 3D-nya gitu. Jadi untuk buat kayak ini kan buat kayak gini lah, box ini, box ini. Kan biasanya kita buatnya kayak gini nih. Kalau di kita bisa buat di top dulu kan, top. Ini kita lihat nih, ikutin aja nih misalnya patch. Nah, anggap aja ini sama ya. Nah, ini kan biasanya kita kalau yang 3D ya extrude bisa. Diangkat. Nah, ini kan jadi sama gitu ya. Cuman kan udah ada fasilitas dari sininya, ya boleh dipakai, boleh juga enggak. Ya kalau bentuknya masih dasar nih bisa lah di extrude, nggak terlalu apa kan, karena masih dasar kayak kotak. Kalau misalnya berbentuk yang lain baru penggunaan ini nggak bisa, kayak bulat bisa, ini bisa. Kalau misalnya ininya agak apa lagi gitu dia, agak lonjong kan nggak bisa dipakai, jadi buatnya pakai extrude bisa. Nah, ini masuk ke materi yang ini dikit sih materinya hari ini. Kalau ada buat gambar mungkin bisa kita buat bareng-bareng ya. Nah, ini materi yang terakhir extrude juga, extrude. Seperti ini extrude juga sama kan. Kita buat pertama gambar dasarnya dulu. Kita buat misalnya X. Untuk buat jadi 3D-nya ya tinggal di extrude.
bisa bisa juga pakai lagi namanya nih, press pull namanya press pull. Hmm. Dikunci nih, kenapa dikunci ya? Oh, itu nggak bisa deh. Nggak bisa ya, pakai eksternal aja sih nggak apa-apa. Itu kita cuma buat gambar ya kalau nggak. Dikunci kenapa ya? Wah, bingung buku. Oh, pas. Oh, nanti nggak bisa karena layarnya di lock ya. Pantesan nggak bisa. Hmm, hmm, hmm. Hapus dulu aja semua ya. Sekarang ada request nggak buat apa itu? Biar nggak monoton lah. Buat tangga mungkin bisa mas. Buat tangga ya. Coba kita buat dulu ya. Layarnya kita langsung. Nah, buat tangga kan pertama kita buat raise tangga dulu. Standar. Ukurannya panjangnya satu ya, satu koma. Nah, bisa ya. Kita kecilin lagi nih.
koma. Ini bisa kita copy satu per satu aja. Ini kan berarti tadi 0,3 ya. Ya, 0,3. Oh, 0,6, 0,9, akhir 0,11, 1,2. Ada tentang samping begini. Kita buat tinggi tangganya nih, yang paling tinggi aja dulu lah. Biasanya tangga tingginya berapa ya? 0,3 coba ya. Kita extrude. Kan ini 0,3 tadi kan, berarti kali tiganya, berarti 1, berarti berapa ya? Kalau nggak, biar nggak mulai apa ribet dari sini lah. Tiga. Ini klik langsung di itu aja, langsung di enter atau spasi boleh. Ini 0,6. Tiga. Kesini lagi. 1,2. Sembilan. Kamu tinggi tangganya ya? Kamu apa lah? Kan coba apa sih ya? Ini deh. Ini 1,2. Yang terakhirnya 1,5. 1,5. 1,5. Lihat gambar bearingnya dari sini bisa realistis aja. Tangganya udah jadi. Itu membuat apa lagi bisa kali ya? Ini ada buat lain lagi itu. Buat baut bisa, Kak. Oh, baut bisa, baut bisa.
Buat baut ya. Iya. Iya kak. Jadi itu tampaknya tampak dari atas aja ya. Pertama buat circle dulu. Buatnya misalnya 0,6. Buat segi baut biasanya segi berapa ya? 9 ya. 6. Baut 6 ya. Ini isinya 6 berarti. Jadi tengahnya di sini. Yang ini sama aja sih. Soalnya kan baut bebas. Ini baut ya. Itu mur kak. Bautnya berarti dipanjangin kakinya aja ya. Baut itu yang ini loh, yang bisa masuk baut itu bentar dulu ya. Baut Oh sama masuk kayak kakinya pasangannya baut ya. 4 kayak ini, terus nanti berapa sih? Ayo coba di searching dulu butuhnya berapa itu. Pasangannya coba ya kita kasih kayak gitu. Pengen pasangan baut. Ini apa namanya? Baut bukan? Gini bautnya. Gimana? Benar nggak ini baut? Bikin ulirnya bisa kak. Itu masih mur Bikin sih, mobilnya ya. mur apa namanya yang bawahnya itu bisa Baut baut mur ya pasangannya baut. mur masih membuat itu. Banyak sih jenisnya. Cari baut. Tapi bisa juga sih itu yang apa namanya yang hmm, itu loh, ininya itu yang tiangnya, sebut aja tiangnya itu ada kayak buat masuk apa namanya jalurnya gitu loh, melengkung melengkung. Ulirnya yang di sini ya. hmm, Di sininya ada ulirnya gitu. iya buat ini kan, buat apa ngencangin, nyesuaiin tempatnya. Apa ya? Nama itunya apa ya? Nama perintahnya. Itu adakah apa namanya kayak buku lengkap perintahnya gitu? Iya perintahnya apa ya? Di website biasanya apa, website yang biasanya. Dicari. Oh ya, ini ada yang langsung nyoba atau gimana nih yang lain? Ya kak. Nah. Ada sekalian yang nyoba gitu, bikin-bikin.
sekalian nyoba kah? Masih nonton kak. Laptopku lagi error yang buat ini. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi itu kan paham kan buat apa namanya perintah-perintahnya tadi. Ini intinya itu kalau di AutoCAD 2015 itu ada perintahnya gitu. Kalau mau buat 3D gitu, lebih cepet apa namanya buat itunya. Aku nggak sebenarnya nggak terlalu paham juga sih sebenarnya. Aku cuma masih awal-awal kalau pakai AutoCAD. Kalau 3D-nya nggak terlalu paham aku. Anak elek ini anak elektro semua kan? Atau ini mana? Iya mas. Informatika pak. Oh, Elektro. informatika. Oke, oke. Bagus kalau anak informatika mau belajar gini-gini tuh soalnya kalau mau buat project bikin alat gitu, ini kepake nih desain-desain gini. Yang lain berarti teknik elektro ya? Iya kah? Iya elektro mas. Iya elektro mas. Oh, elektro ya. Udah sampai 3D kah ininya? Kalau orang gambar arsitekturnya, arsitektur alatnya. Baru tahu dasar-dasarnya mas. Dasar-dasar ya. Berarti kalau kalian belajar ini berarti nanti kalau dikasih tugas biasanya aku ada temen biasanya sih anak elektro itu dikasih tugas 3D gitu-gitu. Berarti kalian udah belajar ini kalau kalian mendalami ini saat pelatihan ini berarti kalian belajar lebih cepat dari teman kalian gitu. Gimana Fre? Udah ini? Ya sekalian tuh mana itu. Agak susah sih sebenarnya kalau ini emang nikmati aja ininya walaupun agak bingung-bingung gitu. Nikmati aja. Nah kayak gitu. Agak susah. Oh ya Fre, usahakan itu apa namanya nanti jelasin juga ya cara bikin apa namanya perintah untuk bikin kayak gitu-gitu buat muter-muter gitu apa gitu biar yang lain jelas habis buat ini ya jelasin. Oh ya sambil nunggu ini ya Mas Fre ini selesai ini kalian yang ikut apa namanya panitia juga kah? kepanitiaan kepanitiaan apa namanya disnatalis sama ini ya disnatalis. Halo gimana nih pada ada yang ikut atau gimana? Kalau nggak ada mungkin ini ya jadi panitia mubes kayak apa kayak itu hitung-hitungannya biar jadi nilai keaktifan gitu. Jadi panitia kita di robotika selain apa namanya selain ngejar prestasi untuk portofolio kita juga ini ngejar ilmu organisasinya
biar nambah ini, nambah portofolio juga untuk aktif apa namanya, leadership, untuk nambah ilmu leadership juga gitu. Gimana, tertarik ikut itu po kepanitiaan Mubes? Gimana nih, kok pada diem? Halo, halo guys, ini suaraku jaringanku atau gimana sih? Halo, halo, suaraku ada nggak? Ada dan ada. Yang lain gimana? Yang lainnya gimana nih? Halo, halo. Loh, kok pada diem? Oh iya, untuk pelatihan kalau sore-sore gini gimana? Ini ya, apa namanya? Kurang waktunya, apa namanya? Jadwalnya itu kesorean kah atau gimana? Atau waktunya kurang cocok atau gimana? Gak apa-apa, buat pertimbangan juga. Kalau mau pagi ya gak apa-apa bilang, biar masih fresh-freshnya pagi nggak apa-apa mau ngadain pelatihan. Gimana menurut kalian ini, waktu sore itu pas atau kurang gitu? Terserah aja kak, tadi cuma ada acara doang. Yang lain mungkin kalau sore ngantuk gitu atau banyak kerjaan, banyak yang disuruh, gimana, nggak apa-apa. Kalau pagi-pagi, kalau malam pun nggak apa-apa, pokoknya itu dari kalian gimana. Kalau sore-sore itu banyak kerjaan gitu, nggak apa-apa bilang, terus nanti kami atur lagi mau pagi atau malam gitu. Gimana? Kal Sore ini waktunya cocok atau gimana nih? Udah cocok mas. Oke, cocok ya. Oke, oke. Kalau cocok berarti ya paling siang atau sore gitu berarti ya latihannya. Oh ya, kalian ini yang ada di sini tuh dulu itu milih divisi, kan ini kan ini ya beda ya, divisi untuk desain gitu gitu programmer itu, itu divisi untuk em, kayak kalau bahasanya itu kayak penjurusannya. Nah ini kan kayak UAV sama RC Boot itu kayak divisi ininya, apa namanya, gimana ya? Kayak kalian ikut apa aja sih, UAV apa RC Boot atau mobile? Kalian yang ada di sini dulu ditanyain belum itu? Karena ada itu disuruh milih kan. Kalian tertariknya itu ke arah mana? Halo, selain ini ya, ini kan kalian kan milih desainer. Nah selain itu kan untuk penjurusan di robotika gitu. Nah kalau divisi UAV, RC Boot itu sama mobile itu lebih ke arah lombanya gitu. Kalian mau milih lomba lomba bagian mana gitu? Itu kalian milih apa itu? RC Boot kah atau UAV kah? Soalnya untuk kayak desain pesawat, desain apa namanya, desain mobil gitu, untuk divisi daratnya itu agak beda-beda perhitungannya. Kalau kapal itu memperhatikan apa namanya, hullnya
itu nama ini ya, nama badan kapalnya itu namanya hull. Itu diperhatikan kalau semakin semakin tebel hullnya itu, maka itu bakalan tenggelam kalau diimbangi dengan perhitungan dengan komponen-komponen lainnya, komponen elektronikanya. Itu kalau kelebihan atau melewati batas perhitungan, biasanya melewati batas ketetapan yang buat kapal itu bisa nggak tenggelam gitu. Nah itu kalau melewati itu bakalan tenggelam. Nah kalau lebih ringan ataupun lebih tipis itu desainnya, perhitungannya itu bakalan nggak bisa bakalan kebalik kapalnya. Jadi itu diperhatikan juga saat desainnya juga, saat desain 3D-nya. Kalau desain kalau desain 2D-nya kan, sketsanya kan itu kan cuman cuman panjang gitu panjang, tingginya berapa gitu, pokoknya gitu kalau yang 2D. Nah kalau 3D itu diperhatikan lagi di sana. Nah kalau yang pesawat itu diperhatikan badannya itu. Kalau kayak kan itu kan pesawat kan ada sayap kiri dan kanan biasanya kan. Nah kalau beda, kalau ya semisal kalian desainnya itu berat sebelah atau besaran sebelah, itu bisa diakalin kalau di pesawat itu. Kalau semisal besar sayap kanan gitu, nah kita bisa ngakalinnya itu sayap kiri itu kita kalau nggak mau ini ya, kalau udah tiba-tiba udah bikin gitu tiba-tiba kebesaran sayap kanan, nah itu bisa diakalin. Sayap kirinya ini dikasih pemberat dikit gitu biar mengimbangi sayap kanan. Itu bisa diakalin kalau di pesawat, setauku gitu. Nah tapi kalau di kapal itu agak susah kalau ngimbanginnya, agak susah. Jadi untuk desain itu dibutuhkan juga sih, penting juga sih sebenarnya untuk desainer itu di robotika gitu. Soalnya itu patokan awal, bisa dibilang patokan awal untuk mau lomba-lomba itu kan butuh desain dulu kan. Kita itu harus buat proposal dulu. Nah itu proposalnya itu butuh ini kayak rancangan awal kapal ataupun pesawat yang kita ikutkan itu harus ada dulu gitu. Jadi butuh sebenarnya desainer yang handal di robotika gitu. Sekalian selain untuk proposal gitu kan. Nah desain yang handal juga dibutuhkan oleh robotika karena ini untuk mendesain kapal versi terbaru gitu. Biasanya ini yang di robotika itu desain itu masih pengembangan pengembangan desain yang dulu gitu. Jadi nggak terlalu variatif gitu kan. Kalau kita mau ikut, kalau contohnya aja aku ngambil di bagian UAV ada RC plane, ada VTOL dan lain-lain. Nah kalau ini ya, kalau kapal pesawat itu kan banyak jenisnya ya. Racing yang kita punya itu apa sih jenisnya itu aku lupa, pokoknya itu kapalnya, pokoknya kapal racing plane itu mendingin kecepatan gitu kan. Ada yang banyak jenisnya sih. Racing plane itu ada yang indoor sama outdoor, itu beda lagi cara desainnya gitu. Jadi banyak sebenarnya, tapi kita juga kurang untuk pendesainnya. Kalau kita nggak ada desain, nggak bisa kita bikin tuh pesawat, kita nggak ada pandangan. Nanti kalau semisal kita langsung buat gitu tanpa desain, nah itu nanti banyak revisi tuh di tengah-tengah jalan. Itu intinya yang ku jelasin dari tadi itu, intinya itu desainer yang handal itu dibutuhkan oleh robotika gitu. Jadi untuk kalian, harapannya untuk pelatihan ini tuh kalian serap yang diberi pemateri itu kalian serap,
kalian apa namanya, kalau kurang gitu menurut apa namanya, kalau ada yang ingin kalian tanyakan tentang desainer itu tanya aja di grup gitu. Kalau kami bisa kalau kami bisa jawab akan kami jawab gitu. Agar itu juga kan selain kepentingan robotika itu juga kan menambah ilmu kalian juga sih. Jadi kalian itu nanti dibutuhkan bukan sekedar ini ya, kalau kalian bisa desain aja, desain apa 3D gitu. Sebenarnya nggak cuman dibutuhkan untuk robotika sih. Kalau kalian handal gitu saat desain 3D nanti juga bisa kalian terapin gitu kalau kalian apa namanya kerja gitu gitu kan. Itu berguna buat kalian juga dan berguna juga untuk robotika gitu. Gitu ya. Nah, dari yang ku jelasin itu gimana? Terus sih milih divisi kapan kak? Nyari divisi ya. Oh, belum itu ya. Tapi kalian udah ini kan ada pandangan dulu atau kalau nggak salah dulu di itu ya, apa namanya di form pendaftaran biasanya di ini ya, disuruh milih dulu itu. Ya nggak sih? Ya sempat tes dulu. Sempet tapi kalian kurang yakin gitu kan? Atau gimana? Iya masih ragu-ragu kak. Gini untuk pemilihan divisi sebenarnya itu sih emang kalau pemilihan divisi itu em, relatif sih sebenarnya, nggak ada patokannya, nggak ada ini, bukan relatif namanya apa namanya, itu tuh bisa berubah-berubah gitu. Tapi harapannya kalau kalian ini ya, kalau offline dulu itu kami tuh dikasih waktu 2 bulan 2 bulan untuk ngikutin semua, kalau offline ya semua plat riset. Kalau kalau dulu itu namanya riset bukan pelatihan ya. Pelatihan itu biasanya itu diadain 2 minggu sekali. Itu pun pelatihannya cuman programmer Arduino gitu aja. Dulu itu nggak ada pelatihan kayak gini, desain gini. Nah dulu itu adanya riset divisi UAV, RC boot gitu-gitu. Itu tuh riset per minggu biasanya, tiap minggu riset. Nah biasanya risetnya itu ada di kontrakannya ini apa namanya, kontrakannya sesepuh per divisi. Kalau kalau yang UAV itu di dulu itu Mas Adit, itu tempatnya UAV. Kalau kalau mobile dulu itu Mas Wahyu. Kalau UAV itu ada dua, Mas Adit sama Mas Jijan, itu sesepuhnya robotika juga. Terus kalau yang RCB itu Mas Yoel, di Mas Yoel. Nah itu kalau kalau riset kan itu kan, aku balik lagi ya, 2 bulan itu disuruh ngikutin itu semua. Boleh ngikutin semua ataupun beberapa, salah dua atau minimal salah satunya aja. Tapi kalau mau ya tiga-tiganya gak apa-apa. Nah itu harus ngikutin gitu risetnya agar tujuannya itu untuk kita itu tahu gitu minat kita itu di mana, bakat kita itu di mana gitu, kita senangnya itu di mana gitu. Nah itu dikasih waktu 2 bulan suruh ngikutin itu. Nah kalau semisal selepas dari 2 bulan itu ataupun 1 bulan itu uh, ini ya sesuai kesepakatan biasanya itu itu nanti ditanyai lagi gitu. Jadi gimana keputusan finalnya itu mau 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 milih divisi apa gitu untuk kedepannya gitu, untuk memperdalamnya itu mau divisi apa gitu. Semisal aku dulu itu milihnya UAV karena enak aja, makanya aku milih UAV sampai sekarang gitu sih sebenarnya kalau offline ya. Kalau online ini agak-agak susah sebenarnya, soalnya risetnya pun gak pernah. Masalahnya kalau yang di luar Jogja ya, kalau yang di Jogja biasanya ada riset gitu, agak susah sebenarnya. Tapi nanti untuk kalian semoga aja untuk apa namanya, untuk semester depan itu kita bisa offline.
bisa kita riset gitu, bisa kita mulai pemilihan apa namanya, perancangan pilihan divisi kalian, divisi untuk lombanya gitu. Gimana, ada yang ditanyakan lagi kah? Halo Mas, kalau yang paling sering diadain lombanya apa Mas? Yang intensitasnya paling sering? Oh, paling Hitungan sering. bulan mungkin, bukan tahunan gitu. Oh, paling sering. Oh, maksudnya lomba gitu, bukan apa namanya, divisinya, bukan lomba divisi atau lombanya, Ya, lombanya gitu. divisi yang paling sering ada lomba, misalnya 6 bulan, 4 bulan. Oh, yang sering ada ya, sering ada itu ini apa namanya, UAV sih sebenarnya. Kita juga apa namanya, gini ya, kalau UAV itu kita banyak apa namanya, banyak alumni yang berpengalaman di bidang itu, di bidang UAV. Dan juga alhamdulillah, syukur aja di UAV itu banyak apa namanya, banyak prestasi yang kita dapat gitu. Contohnya aja, kalian pernah lihat belum apa, IG-nya robotika kita. Nah, di IG robotika itu kalau kalian pernah lihat atau enggak, saat apa namanya, pengenalan robotika kan dulu sempat dibilang gitu kan, kalau kita itu pernah menang juara 2 Kumorindo. Perlombaan Kumorindo itu paling ajang yang paling bergengsi sih di Indonesia gitu. Itu juara 2 gitu dari sekian banyaknya peserta gitu. Nah, Kumorindo itu adalah lomba, intinya itu buat roket gitu, muatan roket. Nah, lombanya itu bagaimana caranya kita itu muatannya itu udah dibikin, itu yang mengadakan 8 ya. 8 itu organisasi apa, sejenis kayak NASA-nya, apa namanya, NASA-nya US atau Amerika, tapi itu 8 lah intinya, organisasinya namanya 8. Nah, itu udah disediain sama sana. Nah, kita itu tinggal buat roketnya itu loh, roket launchernya. Nah, itu nanti di apa namanya, di muatan itu nanti, kalau udah sampai titik mana, sampai ketinggian berapa, itu muatannya itu akan lepas gitu. Nah, bukan sekedar itu aja apa lombanya itu, akan tetapi yang paling sulit adalah bagaimana caranya kita itu muatan itu jatuh di area yang sudah ditentukan. Bukan, itu kan yang diadain kan di pantai biasanya, biar nggak kena rumah warga kan, kalau di daerah rumah perumahan gitu. Nah, itu diadain di pantai. Nah, itu muatan itu harus jatuh em, di area yang sudah ditentukan gitu. Jadi bagaimana caranya kita itu harus mengautonomuskan atau mengotomatiskan ini muatannya itu bergerak apa namanya, sesuai dengan area yang ditentukan gitu. Area yang ditentukan jatuhnya gitu. Itu enggak itu ya, sulitnya di situ sih. Soalnya angin sama ini kan banyak banyak pertimbangan gitu di situ. Nah, alhamdulillahnya itu dulu kita saat 2019 itu juara 2 Kumorindo gitu. Nah, ini Kumorindo ini mau diadakan lagi, cuman masih diundur-undur lagi gitu. Nah, itu yang pertama Kumorindo. Kemudian ada KRTI yang ini yang sudah berlaksana ini, KRTI kontes robot terbang Indonesia. Itu sebenarnya kita itu kemarin ngajuin tiga divisi. TD, VTOL, vertikal teknologi apa gitu namanya, VTOL namanya. Kemudian RP, racing plane. Sebenarnya ada banyak divisi lain ini, cuman kita 3 ini. Nah, akan tetapi kampus itu apa namanya, skeptis gitu sama divisi yang 2. Yang setuju itu, yang disetujuin sama kampus itu cuman RP, karena RP itu kemarin, KRT yang kemarin itu juara, ada ininya lah, ada kayak kampus itu ya gitulah apa namanya, tahunnya itu juara aja gitu gitu.
Nah, sama yang apa namanya yang dua ini kurang dokumentasi. Nah, yang kalau yang RP itu banyak dokumentasinya gitu. Jadi yang disituin cuma satu tuh, cuman RP aja. Nah, yang dua ini TD sama Vitol itu nggak jadi. Sebenarnya udah ada rancangannya itu untuk Vitol itu gimana, TD itu gimana. Tapi ya mau gimana lagi, yang disetujuin cuman RP ya. Yang maju ya sekarang RP. Nah, Mas Fredik ini ya salah satu tim dari RP itu. Mas Fredik ini kemarin sudah sudah masuk progres kedua, itu sudah bisa terbang, akan tapi ada beberapa kendala. Bukan kendala sih, gimana Frey? Bukan kendala ya Frey ya, pesawatnya ini ya apa namanya, rusak. Autopilotnya Autopilotnya ya yang bermasalah ya. ya belum sempurna lah. Tapi udah bagus lah, ini progres kedua gitu. Tapi waktu pengumpulannya itu kan sampai tanggal 31 gitu Mas. Tinggal autopilot lah. Nah, itu autopilotnya itu tinggal gitu. Tapi masih ini lama sih sebenarnya, sampai tanggal 31 kan ya Frey ya itu. Cari aman biar enak lah, biar cepat gitu progresnya. Satu soalnya itu. Nah, itu KRTI. Kedua kan yang disebut Kumorindo sama KRTI. Nah, ada juga KRI. KRI tuh. KRI sama apa lagi ya? KRI. Yuk, apalagi yuk? Yang itu untuk yuk yang UAV selain Kumorindo, KRTI sama KRI apalagi lombanya? UAV ya? UAV. Apa ya? KRTI, Kumorindo, KRI. Oh, itu apa namanya? Yang di Telkom, apa ya namanya? Tunggu aku lihat. Modeling. Hah? Area modeling itu. Nah, ya itu mungkin itu. Apa namanya tuh? Apa ya? Ah, itu aku lupa namanya. Pokoknya itu sekitar ada 4-5an ya kan untuk lomba UAV yang sekarang yang sering itu. Nah, kalau yang RC Boot itu yang ku tahu ya KKCTBN sama apa lagi ya? Kurang tahu RC ya. Boot. Ya, RC Boot. Surabaya. Iya, Politeknik KKCTBN. Surabaya. Iya. KKCTBN itu. Kalau yang mobile banyak, biasanya UGM ngadain kayak Techno Corner. Itu kalau yang mobile biasanya Techno Corner, sama apa lagi ya biasanya itu ya. Aku kurang tahu sih kalau yang ini. Kalau yang mobile. Nah, itu sih untuk lomba-lomba yang lombanya biasanya UAV paling menonjol gitu. Mas, itu skala nasional Mas, bisa sampai tingkat nasional. Iya, nasional semua. Oh, itu nasional. Ya kan lumayan sertifikatnya buat cari kerja ampuh. Nah, makanya itu kalau kalian tertarik gitu kan, ya nggak apa-apa, apa namanya, nanti persiapan gitu lah. Kalau kalian mau bilang gitu, Mas aku mau persiapan KRTI ataupun KRI, mau persiapan ini Mas, ya nggak apa-apa, bilang aja, nanti kami akomodasi gitu. Itu yang bisa ikut lomba itu kan di robotika ada beberapa angkatan Mas. Yang bisa ikut lomba itu sampai angkatan Masnya mahasiswa semester berapa gitu. Kalau semester 78 kan mungkin fokus skripsi gitu. Gini, untuk yang lomba sebenarnya gini, untuk yang ikut lomba itu sebenarnya bergiliran gitu. Bisa Dulu support dulu. jadi tim support dulu. Intinya itu Iya. nggak harus sih sebenarnya, tapi rancangannya itu harus ikut
jadi tim support dulu gitu. Semisal nih KRTI kalian tuh jadi tim support gitu. Nah, dengan kalian jadi tim support, kalian itu kan paham gitu. Oh, caranya gini. Oh, ternyata gini toh. Sistemnya gini gini gini. Jadi itu lebih paham gitu. Kalian tuh bisa ada pandangan itu. Kalau kalian itu semisal mau ikut lomba KRTI misal. Nah, berarti tahun depan kalau ada KRTI lagi, nah kalian bisa jadi tim intinya. Ini Mas Freddy gini sama ya Mas Yusuf itu salah anggota tim inti yang sekarang untuk KRTI itu dulu itu ini jadi tim support KRTI yang tahun lalu gitu. Biar ya apa namanya tujuannya biar apa namanya biar tahu dulu sistemnya gimana gini, cara buat pesawatnya itu gimana gitu. Setidaknya itu harapannya jadi tim support dulu gitu. Tim support itu bukan apa namanya bukan jelek loh ini artiannya. Tim support itu apa namanya kalian tuh belajar dulu kayak magang dulu gitu lah, bukan belum langsung terjun gitu. Kalian magang dulu tapi kalian sekaligus membantu gitu. Gitu. Ada juga tim support yang dapat sertifikat nggak ya? Ada nggak ya? Tim support belum. Kalau tim support apa namanya Enggak ya? nggak ada, tapi kita dari kalau apa namanya tim support itu dapatnya itu kita nggak diakuin sama apa namanya secara legal kampus gitu kan itu kan yang diketahui kan cuma tim intinya. Nah tapi Iya. itu nanti dapat piagam ini apa namanya dari robotikanya sendiri gitu. Jadi gitu. Gimana? Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Saya kemarin RC Boot kalah dapat sertifikat juga. Pokoknya ikut aja deh, nggak apa-apa. Kalau sertifikat ya dapat sih bagus. Mas, di UTY itu ada markas atau base-nya khusus untuk robotik gitu nggak? Kalau kayak land follower kan butuh track untuk tempat track gitu. Oh iya mobile follower follower. ilatku line follower ya itu ada sih kita sebenarnya UCC ada itunya ya? ya tapi nanti Tempat mainnya ya? ujung-ujungnya nanti itu buat ini tempatnya anarobotika itu Di kampus berapa itu, Mas? kampus 1. Oh iya Kampus berapa? Oh iya, kampus berapa? Kampus berapa? Yang 20 kan belum ke kampus. Oh iya Belum tahu, Mas. Oh, ini angkatan 20 ya? angkatan 20. Oh iya kamu ini prodi apa elektro kampus 1 aman Kampus 1 elektro. aman. Saya juga elektro. Itu di UCC kok tempatnya. Saya sastra Indonesia, Mas. Kalau yang lagi di Jogja enak bantu-bantu. Ini juga KRTI nggak apa-apa sih. Yang ngedit nggak apa-apa itu biar tahu sistemnya gimana. Kamu sekarang di mana sih? Yang Aku di Jogja. iya Yoni di Jogja aku. di mana? Aku Jogja Kalasan Sleman. Dekat Bandara Desi Cepot. Nah itu bisa itu bantu jadi tim ini tim support. Jangan itu. Itu tuh butuh tuh. Bisa di kampus atau di mana? Nah itu Emang boleh ya? Risetnya nggak di kampus. Di kampus itu kayak mana ya? Tempatnya nggak apalah gitu. Bukan nggak memadai karena masih UCC itu kan masih berantakan. Jadi di kontrakan apa pengurus lama. Masih di kontrakan Arif ya? Bukan di kontrakan ini Mas siapa nih? Adit. Bayu. Oh Mas Bayu. Oh, kontrakan si Bayu, Jalan Kabupaten. Iya, dari kabupaten. Di
Sebelah kiri. Ya itu, Sebelum ringin. Sebelum ringin kan? iya iya. Nah itu bisa tuh kalau ini kan. Kamarnya banyak lagi. Ada 5 kamar, mau tidur di mana bebas. Nah itu kalau mau ikut apa jadi tim support itu bilang aja itu Mas Freddy, Mas Kalau mau misalnya apa nih, bisa minjem alat juga nggak apa-apa sih. iya mau Buat riset Nanti riset chat sendiri. aja nih Mas Freddy sama Mas Randy. Ntar di Sherlock lokasinya. Jadi kalau mau ikut riset, apa ada tinggal tertarik ikutin buat apa lokasi gitu, itu aja. apa. Nah itu gimana, tertarik mau ikut riset? Kalau udah aman dulu aja Mas. Jogja Oh iya kan lonjak PPKM kan kasusnya. ya. Oh iya gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau mau apa mau ikut riset riset KRTI bilang aja gak apa-apa. Yang lain ini dari mana nih, di Jogja atau gimana nih, Agung, Rifki? Di rumah kak, di Cilacap. Waduh. Lumayan. Kalau Rifki Kalau Pekalong. Pekalongan Oh Jateng. Pekalongan. Lumayan sih. Iya sih. Tapi usaha apa namanya, semoga aja sih September ini atau semester depan itu bisa offline gitu. Soalnya tanda-tandanya itu kita UTY itu ngadain vaksin ya, vaksinasi gitu. Itu harapannya sih kan kalau apa, menurut yang ku baca-baca ya itu kita itu bisa offline kalau sudah vaksin gitu. Kalau ada surat vaksin itu diperbolehkan offline gitu, masuk masuk kampus gitu. Ya harapannya sih program vaksinasi gitu. Udah pada vaksin kan? Atau gimana? Susah cuy nyari vaksin, aku pun belum dapat vaksin sampai sekarang. Sini ke daerahku biar kalau mau vaksin. Anjir. Gimana, gampang kok vaksin di sana? Gampang lah. Orang di sini nggak PPKM kok. Di sini zona hitam masalahnya. Daerahku zona hitam. Parah sih. Daerahku ini zona hitam anjir. Pada vaksin kan kalian yang lain? Belum dapat kak. Belum dapat, susah ya kan? Susah, aku pun datang jam 5 nggak dapat tapi. Gitu. Gimana Frey? Itu belum jadi, Bro. Ini mau maghrib juga ya? Gimana? Lanjut minggu depan aja. Udah, Gimana? tinggal digabungin nanti. Tinggal digabungin aja ya itu ya. Nah, itu Tapi gimana belum tuh? tahu cara. Secara ini apa namanya? Secara garis besar yang dipaparin oleh Mas ini materinya, Mas Fredik, materinya bisa dipahami atau gimana? Gimana? Cara bikin shape-nya, cara bikin apa namanya? Cara membentuk panjang, lebarnya gimana? Gimana, guys? Kalau saya sih Mas, jujur aja agak kesulitan soalnya device-nya kurang mendukung pakai 2014 juga Mas. Jadi mungkin bisanya nonton video-video sebelumnya dulu. Iya sih, agak berat sih. Aku juga ngerasain kalau yang AutoCAD itu berat. Laptopku gak kuat. Tapi oh iya, Frey, kalau apa namanya? Kalau pakai aplikasi lain
sejenis AutoCAD gitu, bisa nggak sih ilmunya kepake yang ke aplikasi lain gitu? Ada juga tapi nggak tahu perintahnya support apa enggak gitu. Hmm. Oh, tapi untuk penjelasannya bisa dipahami atau gimana gitu? Penjelasan untuk buat ininya gimana gitu-gitu, bisa kan ya? Gimana tuh? Ini nanti ada rekamannya nggak, Pak? Iya, ini masih kurecord ini, sekalian kurecord ini dari tadi. Ada kok, tenang aja, nanti di upload YouTube. Cuman gitu, belum nggak bisa langsung jadi satu hari gitu, diedit dulu. Mungkin biar nggak lama-lama ya, nggak ada yang ditanyakan lagi kah? Nggak ada yang ditanyakan gitu tentang materinya gitu. Gimana guys? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Gimana V, ada tambahan kah? Udah segitu aja dari saya. Oke. Oh ini, bagi yang belum ini mungkin presentasi dulu kalau yang belum. Oh iya itu. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, ini ya saya mewakili Mas Fredik, saya dan mewakili Ristek juga. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghadiri pelatihan rutin desain sore hari ini gitu. Saya ucapkan terima kasih Mas Dio, Fredik, Agung, Yoni, Rifki. Jangan putus tetap semangat dalam pelatihannya gitu. Ini diadakan tiap minggu gitu. Jangan putus semangat, tetap hadir dalam pelatihan. Ada pengamen ya, bentar. Pokoknya biar nggak lama ya, saya akhiri pelatihan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yuk. Kalau kayak gitu. Kasih, Kak. Ben, Masih gak ada.